Sesuai dengan visi dan misi dalam nawacitanya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bergerak cepat dengan mempercayakan mandatnya kepada TNI untuk melaksanakan pembangunan jalan di Provinsi Papua. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dengan melaksanakan pembangunan jalan di wilayah terisolir yang melibatkan peran TNI. Pembangunan jalan ini dinamakan Operasi Pelayanan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kemahalan di distrik yang sulit akses stabilitasnya dalam rangka peningkatan ekonomi dan mesejahterakan rakyat serta melindungi kepentingan pertahanan di wilayah perbatasan. Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo, Panglima TNI memerintahkan TNI Angkatan Darat dan secara khusus jajaran TNI Angkatan Darat untuk membangun jalan dari Wamena menuju Mamugu, Papua. Jalan sepanjang 278,6 km tersebut mulai dikerjakan sejak Januari 2016. Jalan sepanjang 278,6 km ini melewati daerah hutan, rawa, dan sungai. Ruas jalan ini melalui 40 sungai, sebanyak 32 sungai belum ada jembatan, dan 8 lainnya mempunyai jembatan sementara dari kayu. TNI Angkatan Darat juga bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Wijaya Karya. Selain pembangunan jalan, direncanakan akan turut dibangun 2 dermaga di Mamugu dan Batas Batu yang nantinya kapal bisa masuk sampai 300 ton ke Mamugu dan di Batas Batu bisa masuk kapal sebesar 150 ton. Dengan akses yang terbuka, maka diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan bisa membuka akses Wamena, Embua, Paro, Kenyam, Batas Batu, dan Mamugu menuju pantai selatan Papua. Pengerjaan akan dilakukan secara bertahap, yakni berawal dari Mamugu, Batas Batu, kemudian Batas Batu, Mugi, dan terakhir Mugi, Habema. Untuk tahap pertama akan dikerjakan sepanjang 23 km dan bila jalan tersebut selesai dibangun, maka ruas jalan Wamena Mamugu akan terhubung. Dan di Mamugu akan dibangun pelabuhan baru untuk meningkatkan ekonomi selatan Papua. TNI Angkatan Darat menaruh atensi khusus pada pekerjaan pembuatan jalan Wamena Mamugu yang merupakan prioritas utama kegiatan di tahun 2016. Desain konstruksi jalan yang akan dibuka direncanakan lebar total adalah 11 meter, badan jalan 6 meter, bahu jalan 3 meter, 1,5 meter kanan dan kiri, dan drainase 2 meter, 1 meter kanan dan kiri. Total kekuatan yang dikerahkan jajaran TNI Angkatan Darat sejumlah 394 orang personel dengan komposisi POP-1 yang terdiri dari Densipur 13 dan Densipur 12 mengerjakan ruas jalan Wamena Habema dan Habema Embua. Pengalaman sangat berkesan sekali, daerah gua terutama yang kita turunkan grade
awalnya sangat terjal dan curam, sekarang sudah bisa kita lalui pakai kendaraan dan bisa landai. Untuk sebelum adanya penurunan grade ini, kita bisa menempuh 4-5 jam, tapi sekarang sudah bisa ditempuh 3-3,5 jam. Kalau dulu mungkin jarang ada masyarakat yang ke arah gua, sekarang sudah bisa dilalui kendaraan, sehari bisa mencapai 7 kendaraan sampai 10. Saya sebagai Komandan Detasemen Seni Tempur 13 dalam hal ini dan POP 1 membawai Detasemen Seni Tempur 13, 12 dan kelompok pengaman dari Yonif 756 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi rekan-rekan anggota sekalian atas dedikasi kinerjanya selama tergabung dalam POP 1 sehingga pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat setempat. Terima kasih. POP 2 dari Yon Sipur 18 mengerjakan ruas jalan M2 Mugi dan Mugi Paro. POP 3 dari Yunsikon 14 mengerjakan ruas jalan Paro Kenyam dan Kenyam Mamugu dengan kekuatan tiap POP berjumlah 107 orang. Kondisi awal dulu pernah dikerjakan pekerjaan jalan sebelumnya, hanya mungkin dulu tidak sempurna atau tidak selesai. Kondisinya tidak bisa dilewati apapun, alat pun tidak bisa lewat, kemudian sudah tertutup dengan pohon-pohon dan ilalang. Setelah kami masuk, kami merapikan ulang, kami perbaiki semua drainase, kemudian kami naikkan lagi tanah-tanahnya supaya ketinggiannya menjadi lebih tinggi. Dengan harapan pada saat air pasang atau sungai meluap, permukaan air tidak sampai menuju ke arah jalan. Nah, rencananya kami akan mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan kepada kami sepanjang 14 km. 14 km. 6 km bekerja sama dengan Tunas Jaya atau dengan mitra dari PU, kemudian sisanya adalah tanggung jawab kami, 8 km. Walaupun kenyataannya setelah kami tracking mungkin akan lebih dari 14 km, bisa jadi sampai dengan 20 km. Direktur ZENI Angkatan Darat Brigjen TNI Irwan sebagai Kalagiat mengerahkan alat berat yang dibutuhkan dalam pembuatan ruas jalan ini terdiri dari ekskavator, dozer, grader, dump truck, tandem roller, tired roller, vibro, dan tangki air dengan kebutuhan pembukaan jalan berjumlah 78 unit dan pengaspalan jalan berjumlah 60 unit alat berat. Pembangunan Jalan Trans Papua 4.325 km bukanlah perkara mudah, sebab sebagian besar jalan yang saat ini masih terputus merupakan jalan yang masih tertutup hutan, dan dipastikan akan sangat sulit apabila hanya mengandalkan kontraktor swasta saja. Karena di tengah hutan tersebut memiliki potensi ancaman yang kompleks. Hal-hal yang menonjol dalam pelaksanaan pembuatan jalan ini adalah kemungkinan terjadi curah hujan tinggi yang dapat menghambat kemajuan pekerjaan. Pengamanan selama pekerjaan menjadi prioritas karena lokasi berada di pedalaman Papua. Kebutuhan BBM cukup besar sehingga diperlukan antisipasi ketersediaannya. Dan akses masuk ke daerah operasi masih sangat tertutup sehingga memerlukan bantuan transportasi udara. Satuan ZENI Angkatan Darat bertugas bukan hanya menebang pohon dan membuka hutan saja, tetapi juga membuat badan jalan. Dengan bekerja paralel, kontraktor umum di belakangnya langsung melakukan pengerasan jalan dan pengaspalan.
Hingga akhir 2016 lalu masih tersisa 658 km jalan yang saat ini masih terputus karena tertutup hutan. Dari rencana awal, jalan Trans Papua yang akan dibangun sepanjang 4.325 km, saat ini belum tersambung 658 km. Dan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, pada 2018 sudah harus tersambung. Pembangunan Jalan Trans Papua ini dikebut seiring kian mendesaknya kebutuhan jalan nasional di pulau berbentuk kepala burung tersebut. Karena saat ini, warga terutama yang bermukim di pedalaman Papua tidak punya akses jalan dan hanya mengandalkan transportasi angkatan udara yang tak semua kalangan bisa menjangkaunya. Selama 2015, pembukaan jalan telah dilakukan sepanjang 169 km, maka pada 2016 direncanakan dibuka sekitar 278 km, dan diharapkan pada 2018 seluruh ruas yang masih terputus sudah tersambung dan bisa difungsikan. TNI yang datang membangun daerah Mbua, dan ini kami mau adakan bangunan rumah sehat yang ratakan ini, dan juga kami mau cat di gereja. Ya, itu yang TNI yang datang, terima kasih atas yang bantuan di daerah Mbua ini, dan dari jalan ke kabupaten ke kota di Keneam di sana, dan jalan ini bikin ratakan. TNI yang datang, kami tidak ada apa-apa, tapi kami banyak terima kasih atas yang perjalanan maupun membangun di daerah kami ini. Dan kami tidak kasih apa-apa, tapi kami terima kasih banyak kepada Tuhan dan TNI. Waktu dulu kami tidak ada jalan begini, dan kami tinggal di belakang gunung seperti Goa Batu begitu. Ya, sekarang TNI yang datang, terus jalan pembongkaran pertama datang, terus dari belakang TNI datang mau bangunkan di daerah kami ini. Kami tidak ada apa-apa, tapi Tuhan tolong TNI, dan kami harap jalan ini dari Wamena ke Bua ke Yigi ke Mugi ke Keneam. TNI yang bikin jalan baik supaya kami adakan di Bua ini baik. Ya, dari sini kami baik-baik saja karena TNI datang bersama kami dan kerjasama kami tinggal baik, karena dari sini ke Wamena ke Bua ke Keneam. Ini dulu kami jalan kaki pakai ubi, dan perjalanan itu untuk bekal di jalan. Tapi kami tidur di Goa, Bapak. Di Goa itu 4 hari 3 hari begitu. Karena saya sendiri atau ya kami sendirian itu bisa 2 hari saja, tapi dengan keluarga 3 kali 4 kali begitu kami tidur di Goa Batu. Hanya 1 hari saja karena kami masuk dalam mobil ini, Bapak. Ya, itu sebabnya satu hari kami Wamena ke Mbua, sore bisa jalan, malam juga bisa jalan, Bapak. Karena masyarakat di sini senang sekali, karena waktu dulu lain, tapi sekarang lain lagi, Bapak. TNI bersama rakyat berkomitmen bangun Papua dengan damai.